dicintai oleh Allah adalah iman kepada Allah. Makanya para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama urusan iman. Sebelum datang perintah ibadah, perintah sholat dan sebagainya, yang pertama adalah perintah iman. Kenapa? Karena iman ini adalah merupakan satu pondasi, ya. Ibarat bangunan, iman ini pondasi. Maka apabila pondasi kuat, suatu bangunan aman. Apabila pondasi bermasalah, maka suatu bangunan akan bermasalah. Itulah ibaratnya bahwasanya iman dalam diri kita itu pondasi. Sehingga kalau iman kita kuat, maka semuanya aman. Tapi kalau iman kita lemah, maka semuanya akan ikut lemah. Sehingga sholat ikut lemah, zikir ikut lemah. Pendek kata, segala sesuatu yang bentuknya daripada ibadah maka akan ikut lemah. Nah, pada dasarnya orang tidak sholat itu bukan urusan ekonomi, Pak. Bukan urusan dia miskin, bukan. Urusannya apa? Urusan iman lemah. Karena yang terjadi kadang-kadang banyak juga orang yang ekonominya pas-pasan atau bahkan kurang, yang dimakan aja susah, tapi ternyata dia rajin sholat ada. Ada juga orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, bahkan di mana-mana hartanya melimpah, tapi nggak sholat juga ada. Artinya apa? Artinya seseorang itu bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, pokok utamanya adalah iman. Sehingga semakin kuat iman seseorang, semakin mudah melaksanakan perintah Allah. Semakin lemah iman seseorang, semakin berat melaksanakan daripada yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya iman ini adalah pondasi pokok. Wajar kalau iman ini sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang, "Mal iman?" Apa iman ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Apabila perbuatan baikmu membuat kamu gembira, mau perbuatan baikmu membuat kamu senang, sedangkan perbuatan buruk membuat kamu gelisah, maka di situ ada tanda-tanda kamu sebagai orang beriman. Artinya apa? Orang beriman tanda-tandanya diantaranya kalau dia berbuat baik dia senang, bahagia. Dia baca Quran merasa nyaman, dia sholat merasa nyaman, dia puasa merasa nyaman. Pendek kata, semua perbuatan baik, semua ibadah ini rasanya nikmat dalam kehidupan. Dan kalau dia berbuat maksiat, walaupun maksiat itu kecil, tapi sudah membuat gelisah daripada hatinya. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, berarti ada tanda-tanda sebagai orang beriman di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada juga orang kalau berbuat baik ini berat, Pak. Mau baca Quran berat, mau sholat berat, mau zikir berat, mau ke masjid berat. Pendek kata, kalau sudah berhubungan dengan ibadah berat banget. Tapi kalau dia maksiat lancar. Nah, kalau ada orang yang semacam ini, berarti ada tanda-tanda bahwasanya tidak ada iman di dalam kehidupannya. Makanya wajar kalau iman ini hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang beriman ini ibaratnya orang sehat. Yang namanya orang sehat, makan apa saja enak. Itu orang sehat. Rendang enak dimakan, ayam bakar enak, sayur sop enak. Pendek kata, makanan yang gak enak pun bisa jadi enak, itu karena orang sehat. Tapi kalau orang sakit, makanan enak pun jadi gak enak. Rendang enak, tapi gak enak bagi siapa? Orang sakit. Durian enak bagi siapa? Bagi yang sehat. Bagi orang sakit gak enak. Pendek kata, makanan yang enak pun kalau sudah diberikan kepada orang sakit, itu jadinya gak enak. Nah, itulah ibaratnya bahwasanya sholat nikmat bagi orang beriman, baca Quran nikmat, zikir nikmat, itu bagi orang beriman yang jiwanya sehat, yang imannya sehat, yang rohaninya sehat. Sedangkan bagi seseorang yang imannya sakit, maka perkara enak tadi menjadi gak enak.
Sehingga zikir gak enak rasanya, baca Quran gak enak rasanya, sholat gak enak rasanya. Tapi kalau bermaksiat enak. Dia berjudi merasa nikmat, dia zina merasa nikmat. Pendek kata, dia bermaksiat semalaman pun itu juga gak terasa, masih kurang. Lah, kalau ada orang yang semacam itu, berarti tanda-tanda hilang iman yang ada di dalam kehidupannya.